Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah berhasil di jalan Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang berhasil atau keberhasilan atau kesuksesan, maka yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah yang menjadi indikator, apakah yang menjadi tolok ukur sebuah keberhasilan atau kesuksesan kita. Tidak dapat dipungkiri saudara, keberhasilan atau kesuksesan setiap orang itu tolok ukurnya bermacam-macam. Bisa jadi ada yang mengatakan menurut banyak orang, kalau kita melihat banyak motivator mengatakan sukses, maka itu identik dengan kekayaan materi. Sukses identik dengan berapa banyak kekayaan yang kita miliki. Apakah itu salah? Tentu saja tidak bisa disalahkan. Memang tidak dapat dipungkiri orang yang materinya banyak atau kaya boleh dikatakan sukses dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan, oh sukses itu bukan masalah materi. Sukses itu adalah ketika karya kita dihargai. Sehingga tidak mengherankan ada orang-orang yang berkecimpung di dunia seni, mereka tidak memperhitungkan berapa yang mereka peroleh, tetapi mereka membutuhkan penghargaan untuk setiap karya yang telah dilakukan. Atau ada juga orang yang mengatakan, oh kesuksesan itu bukan bicara tentang kekayaan, bukan bicara tentang penghargaan, tapi kesuksesan itu adalah ketika mencapai status sosial atau posisi tertentu dalam kehidupannya, sehingga orang-orang respect karena statusnya. Sehingga tidak mengherankan ada orang yang begitu getol studi, belajar berbagai bidang, tujuannya supaya titelnya banyak. Kalau saudara-saudara titelnya banyak tidak masalah, asal depannya jangan ALM saudara. Kalau depannya ALM berarti saudara selesai. Saudara, banyak sekali indikator-indikator keberhasilan yang sangat mungkin ada, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan juga sebagai komunitas gereja. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara ingat, saya pernah mengatakan gereja seringkali indikator keberhasilannya itu adalah ABC. ABC itu attendance, berapa kehadiran dalam setiap acara. Kalau dalam dunia digital sekarang karena gereja di masa pandemi, maka indikator keberhasilannya adalah jumlah viewer dalam acara-acara yang dilakukan. B itu building, bangunan. C itu adalah cash flow atau keuangan. Nah, sekarang ini indikator ABC itu nggak bisa dipakai, saudara, karena sudah jauh berbeda. Lantas pertanyaannya, apakah indikator keberhasilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja? Nah, tidak dapat dipungkiri ketika kita bicara tentang indikator-indikator keberhasilan, setiap zaman, setiap waktu itu punya indikatornya masing-masing. Contohnya, banyak orang tua yang saat ini melihat anak-anaknya mengatakan, oh anak kok gak, kalau bangun tidur siang gitu ya, tidurnya malam menjelang subuh. Ada orang tua yang pernah curhat begitu. Ternyata anaknya setelah ditanya, oh ternyata dia tuh justru bekerja menjadi seorang programmer untuk perusahaan-perusahaan luar negeri yang jam kantornya berbeda dengan Indonesia. Keberhasilan mungkin seringkali identik dengan orang kalau menjadi karyawan yang baik, ada yang mengatakan begitu. Tapi zaman sekarang berbeda. Dan setiap zaman untuk mencapai kesuksesan juga punya cara yang macam-macam. Kalau saudara perhatikan, zaman sekarang kalau saudara mau mencapai kesuksesan itu bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara saudara membuat kontroversi, maka viewernya akan banyak. Ya, ada seorang artis saudara yang kemarin sempat heboh gitu ya, karena satu kata gitu ya, dia punya satu konten yang ditonton hampir mungkin separuh rakyat Indonesia. Kenapa saudara? Viewernya itu 150 juta. Oh, ya luar biasa tuh saudara. Ya, sebelumnya nggak terkenal, tapi karena kontroversi dia jadi terkenal. Jadi sekarang saudara, di zaman saat ini indikator kesuksesan berbeda, zaman berubah, maka
cara untuk mencapainya pun juga sangat beragam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tidak jarang ketika setiap orang punya persepsi masing-masing tentang keberhasilan, setiap orang punya standar yang berbeda, dan ketika itu berjumpa dan tidak berhasil ada titik temu di dalamnya, maka ketegangan-ketegangan akan senantiasa terjadi. Dan itulah yang juga dihadapi oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Yesus ketika datang di tengah-tengah masyarakat, ketika dia memulai karya pelayanannya, dia hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang begitu tertata rapi kehidupan keagamaannya. Mereka punya aturan, mereka punya Taurat, mereka punya hukum yang begitu detail mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak. 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Keluaran pasal 20 dijabarkan sedemikian rupa menjadi ratusan hukum. Dan mereka melakukannya. Dan ketika orang hafal hukum Taurat, mereka melakukan dengan baik, mereka memperoleh status sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ketika Yesus hadir, Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim, menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus tidak mempersoalkan ketika para murid tidak mencuci tangan sebelum makan. Dan banyak hal lagi. Yesus bergaul dengan perempuan yang berzinah. Yesus juga bergaul dengan para pemungut cukai. Nah, disitulah ketika Yesus menyandang status seorang rabi, seorang guru Yahudi, tapi kehidupan Yesus dianggap berbeda dengan masyarakat pada umumnya, ketegangan-ketegangan terjadi. Berapa kali para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk menjebak Yesus. Berapa kali mereka berdebat dengan luar biasa, dan akhirnya mereka gagal untuk menjebak Yesus. Sehingga puncaknya di Injil Matius pasal 23, LAI memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 menunjukkan betapa Yesus menegur dengan keras para ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 2 mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, yang pertama, saudara, Yesus tidak ingin meniadakan peraturan, meniadakan hukum Taurat, meniadakan tata cara hidup tradisi yang ada pada waktu itu. Tetapi yang Yesus persoalkan adalah bagaimana para pemuka agama itu justru mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Nah, saudara-saudara, bahkan Yesus mengatakan mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Beban berat ini berarti tradisi, aturan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan agama yang begitu rumit. Mereka letakkan beban itu ke orang lain, sehingga ketika ada orang yang melanggar, mereka langsung memberikan penilaian, mereka langsung menghakimi. Tetapi mereka tidak menyentuhnya. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu yang pertama yang Yesus ingin ajak kepada kita adalah mari kita kembali melakukan introspeksi diri. Kita menilai diri kita masing-masing. Apakah standar ukuran yang kita kenakan pada sesama kita, apakah indikator keberhasilan yang kita yakini itulah juga yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menghidupinya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah lingkungan di sekitar kita pun juga bisa menerimanya. Karena ketika kita meyakini sesuatu yang benar, kita menghidupinya, tetapi lingkungan kita tidak menerima, maka akan terjadi ketegangan. Dan akhirnya tatanan kehidupan menjadi rusak.
Saudara, saya punya contoh begini. Kalau saudara ditanya apa warna favorit saudara, setiap orang pasti punya warna favorit macam-macam kan? Orang yang senang warna biru ketika berhadapan dengan orang yang suka warna hijau, maka mereka nggak mungkin klop ketika ditanya mana warna yang terbaik. Ya. Sefanatiknya seseorang terhadap warna favorit, jujur saudara, saya belum pernah ketemu dengan orang yang fanatik sekali dengan dengan seperti yang dilakukan teman saya. Saya punya teman saudara, saya kenal sekitar 10 tahun. Dia punya warna favorit itu warna ungu saudara. Dia usianya di atas saya sekitar 10 tahunan gitu ya. Wanita, cewek. Kami kenal dalam pelayanan bersama. Waktu itu pernah cerita warna favoritnya tuh ungu saudara. Saya pikir warna favorit ungu itu ya biasa gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan, saya setiap kali ketemu dalam kegiatan-kegiatan gereja, saya lihat foto-foto di media sosial, dia selalu pakai baju warna ungu, atasan sama bawahan ungu semua saudara. Ungu tua dan ungu muda. Selain ungu, dia pilihannya hanya hitam atau putih, itu pun dipakai kalau kedukaan. Ya. Kalau merayakan Imlek, pakainya merah, merahnya pun cenderung ke arah ungu. Dan itu dilakukan saudara sejak dia mungkin remaja atau pemuda saudara. Dan sekarang usianya 45-an. 45-46. Saudara konsisten dengan warna kesukaan yang dipakai selama sekian belas mungkin puluh tahun, enggak tahu dia sanggup sampai berapa lama. Ya, pakai warna itu. Nah, saudara, saya pernah tanya, Cik, suamimu itu gak bosen ta Cik nontok bajumu ungu kabeh gitu ya. Bayangkan saudara, setiap ketemu ungu semua. Ya, itu suaminya dan anak-anaknya lihat kan ungu semua. Beberapa waktu yang lalu barusan ulang tahun saudara, keluarganya juga ngasih hadiah semua nuansa ungu. Ya. Nah saudara, fanatisme terhadap warna ungu itu dia hayati, dia hidupi dengan cara berpakaian, dengan segala sesuatu barangnya warna ungu semua. Dan orang-orang terdekatnya nggak masalah. Nah kalau suaminya komplain, ya suaminya nggak mau warna ungu, yang ini selalu warna ungu, kira-kira gimana saudara? Nah, mungkin bisa terjadi perceraian gara-gara warna ungu. Tapi karena keluarganya bisa menerima, nggak masalah. Nah saya ingin mengatakan contoh ini adalah bagaimana kita kembali melihat dalam diri kita apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menghidupinya. Dan kalau kita sudah menghidupinya, apakah itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bersama, atau ternyata belum terjadi titik temu yang baik sehingga terjadi kerusakan relasi di dalamnya. Kemudian yang kedua saudara, dalam ayat 9 dan 10 Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Saudara, ada dua yang ditampilkan oleh Yesus di sini, yaitu yang pertama di ayat 9, Yesus mengatakan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Kemudian yang kedua, janganlah kamu mau disebut pemimpin. Saudara, ini menarik. Yesus membandingkan antara sebutan Bapa dengan pemimpin. Menerima Bapa dalam kehidupan mereka pada waktu itu adalah Aba. Aba itu berarti adalah sang pemilik kehidupan. Maka ketika Yesus mengatakan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, maka Yesus ingin mengajak para pendengarnya termasuk kepada kita untuk kembali merenungkan ketika kita bicara tentang keberhasilan, ketika kita bicara tentang kesuksesan, siapakah pemilik kehidupan kita. Dan kemudian ketika Yesus mengatakan janganlah engkau mau disebut pemimpin, dan itu disejajarkan dengan Mesias. Mesias itu adalah juru selamat.
Sehingga Yesus ingin mengingatkan kalau kamu berhasil, janganlah merasa dirimu sebagai Mesias bagi sesamamu. Janganlah kamu merasa dirimu juru selamat bagi komunitasmu. Kenapa? Karena pemimpinmu hanyalah Sang Mesias, Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara, kalau boleh saya membahasakan yang kedua, Yesus mengingatkan kepada kita untuk berhasil di jalan Tuhan, yaitu dengan cara kita memiliki kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa itu berarti ketika kita mengakui Yesus Tuhan adalah Sang Pemilik kehidupan, maka ketika kita menyatakan benar dan salah bukan berdasarkan apa kata orang. Kita betul-betul menyatakan benar dan salah karena Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kita tidak hanya mau merasa atau kita tidak hanya ingin dianggap benar karena hidup kita tergantung pada orang lain. Karena hidup kita dalam tanda petik dibeli oleh orang lain, bukan. Atau kalau sudah kita melakukan yang benar, kita bukan melakukannya supaya kita dianggap sebagai Mesias bagi sesama. Tapi berhasil di jalan Tuhan berarti melakukan yang benar menurut Sang Pemilik kehidupan. Menghidupi kebenaran itu bukan untuk menguasai hidup orang lain, tapi kita melakukan yang benar karena kita tahu Tuhan yang memampukan kita, dan kebenaran itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian yang ketiga, ayat 11 dan 12, Yesus mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus mengingatkan kepada kita, jika ingin berhasil di jalan Tuhan, jadilah pelayan bagi sesama. Saudara, kata pelayan ini dalam bahasa aslinya dolos. Maaf, kalau boleh dicari padanan katanya, sebetulnya kata pelayan ini lebih cocok dengan menggunakan kata kacung. Nah, saudara, kok dengan kata kacung ini kan lagi viral ya saudara ya. Jering dengan ID. Ya, Jering mengatakan ID itu kacungnya WHO, sehingga akhirnya Jering di penjara. Tapi saudara, kalau kita mau menelaah lebih dalam, kata pelayan ini sebetulnya boleh dikatakan jadilah kacung bagi sesamamu. Kacung ini kelihatannya kasar, saudara. Tapi kacung ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa pelayan ini punya peran yang tidak selalu kelihatan. Kacung ini berarti dia bersedia untuk mengambil peran yang paling kecil, mengambil peran yang paling rendah supaya orang lain yang ditinggikan. Seorang kacung tidak mungkin dia mengambil posisi yang tinggi dan merendahkan orang lain. Tapi di sini Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau berhasil, kita mau menjadi pelayan bagi sesama, maka kita merendahkan diri dan orang lain yang akan meninggikan kita. Bukan kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tenzing Norgay, nama ini mungkin tidak familiar bagi kita. Tapi Tenzing Norgay ini adalah seorang Sherpa. Sherpa itu pendamping pendaki gunung yang tugasnya bawa barang gitu ya, yang bersama dengan Edmund Hillary ketika mencapai puncak Everest pertama kali. Seorang Sherpa yang namanya Tenzing Hillary ini dia beberapa kali mendampingi para tim pendaki gunung untuk menaklukkan Everest. Sherpa ini selain membawa barang, dia dianggap sebagai orang yang mengenal cuaca, lingkungan, situasi yang ada pada waktu itu. Dan seorang Sherpa itu biasanya selain bawa barang, dia juga berjalan di depan. Nah, ketika Edmund Hillary berhasil menaklukkan Everest untuk pertama kalinya, kemudian dia turun dan para reporter berusaha mewawancarai Edmund Hillary.
Tentu semua orang kagum karena Edmund Hillary adalah orang yang pertama menyentuhkan kakinya di puncak Everest. Tapi ada satu reporter yang mewawancarai Tenzing Norgay. Dan dari cerita itu, Tenzing Norgay mengatakan ketika hendak mencapai Everest, dia posisinya di depan Edmund Hillary. Kurang sekitar 20 meter menurut cerita. Si Tenzing Norgay itu di depan dan Edmund Hillary di belakang. Sebetulnya kalau Tenzing Norgay mau mengukir namanya sebagai orang yang pertama kali mencapai Everest, maka dia bisa meninggalkan Edmund Hillary dan dia jalan terlebih dahulu dan namanya akan dikenang sampai sekarang. Menjadi seorang yang pertama kali menginjakkan kakinya di puncak Everest. Akan tetapi Tenzing Norgay mengatakan ketika dia terus mendampingi Edmund Hillary dan ketika hendak mencapai puncak kurang sekitar 5 meter, Tenzing Norgay mempersilahkan Edmund Hillary untuk berjalan terlebih dahulu. Dan akhirnya dunia sekarang mengenal Edmund Hillary sebagai seorang yang pertama kali mencapai Everest. Dan ketika ditanya Tenzing Norgay, mengapa engkau tidak memilih untuk mencapai Everest pertama kali? Jawabnya, dia tahu impian terbesar Edmund Hillary adalah untuk mencapai Everest. Dan Tenzing Norgay mengatakan, impian saya adalah membantu Edmund Hillary mencapai Everest pertama kali. Saudara-saudara, tidak mudah untuk punya impian menjadi pelayan bagi sesama. Tidak mudah kalau kita dikatakan apa indikator keberhasilanmu dan kita mengatakan aku menjadi berhasil kalau membuat orang lain berhasil. Tidak mudah supaya kita tidak dikenang ke orang menjadi seorang yang berhasil, padahal apa yang kita lakukan membawa keberhasilan bagi banyak orang. Tapi di sini Yesus mengajak kita, mengajak para pengikutnya bahwa untuk menjadi besar, rendahkanlah dirimu, maka orang lain akan meninggikan engkau. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhasil di jalan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, introspeksilah diri kita semua. Lihatlah dalam diri kita, keberhasilan macam apa yang kita hidupi. Apakah indikator-indikator keberhasilan yang kita hidupi itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah komunitas di mana kita berada juga menerimanya? Yang kedua, berhasil di jalan Tuhan berarti kita menjadi orang yang merdeka jiwa kita. Kita melakukan yang benar bukan karena orang lain, tapi ketika kita melakukan yang benar bukan untuk menjadi Mesias bagi sesama, tapi kita melakukan yang benar betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, berhasillah dengan cara menjadi kacung bagi sesamamu. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan yang akan meninggikan engkau. Selamat berhasil di jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin.